Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan konsep sosiologi berikutnya adalah tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan atau rule teori, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Pengertian sosialisasi secara sederhana dapat dipahami sebagai proses internalisasi nilai dan norma sosial ke dalam individu. Pengertian sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Melalui proses sosialisasi, maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai dengan budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Ada banyak pengertian sosialisasi menurut para ahli. Silahkan kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Adapun fungsi dari sosialisasi adalah yang pertama, fungsi sosialisasi bagi individu. Sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Fungsi yang kedua, fungsi sosialisasi bagi masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat. Tujuan sosialisasi yang pertama, agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, agar individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. Yang ketiga, agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. Yang keempat, agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. Yang kelima, untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat. Yang keenam, agar di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Berikutnya, tipe sosialisasi. Terdapat dua tipe sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi formal, yaitu tipe sosialisasi yang terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Tipe yang kedua, sosialisasi informal. Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Berikutnya, jenis sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Peter L. Berger dan Thomas Luckman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarganya. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Jenis yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Berikutnya, pola sosialisasi. Terdapat dua jenis pola sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi represif, menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam
hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua, penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai signifikan order. Pola yang kedua adalah sosialisasi partisipatoris, merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan. Yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi generalized order. Berikutnya proses sosialisasi. Proses sosialisasi menurut George Herbert Mead terdiri dari beberapa tahap. Di antaranya yang pertama tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Tahap yang kedua adalah tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan lain sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anaknya. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang sangat berarti atau signifikan order. Tahap yang ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini, lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebayanya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya. Tahap yang keempat atau tahap terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Berikutnya media sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga, merupakan media sosialisasi yang pertama kali diterima oleh setiap individu. Anggota keluarga diantaranya ayah, ibu, saudara, dan lain-lain saling berinteraksi. Disinilah pertama kali individu mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan. Media yang kedua adalah teman. Setelah keluarga, proses sosialisasi terjadi melalui teman. Ketika anak-anak berinteraksi dengan teman sebayanya, terjadi proses sosialisasi dan mempelajari nilai dan norma yang baru. Yang ketiga, sekolah. Lembaga pendidikan merupakan tempat proses sosialisasi yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi semua orang. Pada umumnya, semua orang belajar dan melatih keterampilan dan kemandiriannya. Selain itu, interaksi dengan teman sebaya juga sering terjadi di sekolah. Media sosialisasi yang keempat adalah media massa. Proses sosialisasi juga dapat terjadi melalui media massa atau pers.
baik itu media cetak maupun media elektronik. Melalui media massa, setiap individu dapat mempelajari berbagai informasi baru yang belum diketahui, baik itu hal positif maupun negatif. Media yang kelima adalah media lainnya. Selain keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa, sosialisasi juga dilakukan oleh institusi agama, tetangga, organisasi rekreasional, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Semuanya membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat persepsi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh agen-agen ini sangat besar. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.